Bersama dengan saudara kandung dari Ustadz Uje dan juga Ustadz Bucep yang semalam saya informasikan bahwa ada 4 motor yang beriring-iringan. Bang Deki dan juga Bang Bucep ikut beriringan 4 motor itu. Bisa diceritakan semalam sebenarnya tujuannya mau kemana, Bang Deki? Sebenarnya keluar itu kita mau istilahnya buat sebenarnya bukan buat Ustadz ya, jadi Ustadz sendiri yang minta keluar dari rumah gitu. Jadi beliau minta keluar karena beberapa hari kan di rumah karena kurang sehat. Jadi beliau karena biasa mobile, biasa tausiah, jadi merasa di rumah itu gimana ya? Nah, boring. Akhirnya sempat izin sama ayah guru spiritual UJ, Gus Oong. Nah, itu beliau sangat tidak mengizinkan karena melihat kondisi fisik. Sampai dibilang, nih ya, udah sampai putranya yang bontot tuh, Bilal, ya, ditaruh di atas motor tuh. Biar nggak berangkat. Nih, mendingan kamu main sama Bilal. Karena fisik kamu udah ya. Malam ini Jepri mau tuntaskan semua. Nah, itu bahas tuntaskan semua. Saya pikir karena ketemu Agus Idwar itu mau menyelesaikan kontrak untuk rencana ya Ramadan. Nah, sempat 2 kali ya, jatuh ya. Yang kedua memang parah nggak, maksudnya lumayan. Beliau sempat halangin. Kalau tidak itu mungkin kejadian karena posisi ada dekat mobil ya 3/4 itu. Nah, karena beliau merasa tanggung jawab, diminta Uji untuk istilahnya pindah lah ke belakang biar kita yang bawa. Nah, dia nggak mau, bilang lu nggak percaya amat sama gua gitu kan. Itu bahasa kita lah sama beliau. Ya akhirnya sampai di Kemang ya ngopi apa semua, sampai saya juga ingetin ya malam-malam nih besok mau berobat karena Uji iya berapa ini saya diajak berobat nggak mau karena dia pikir penyakit biasa lah, capek biasa gitu kan. Nah udah Umi booking, akhirnya selesai ya pembicaraan semua, pulang jam 12-an ya, jam 1 ya, nah 12:30 lah. Udah sempet itu ada iring-iringan orang ya. Nah itu Ustadz tempat agak ngesot ya, agak ngesot itu masih bisa bertahan. Makanya saya lihat, oh ya saya tetap nggak ambil jarak lah. Sampai yang pas Buya kelewat tuh terakhir pas ujung jembatan yang baru tuh, ya Antasari ya. Buya kelewat, saya tetap bisa nempel. Akhirnya pas masuk Haji Nawawi, nah itu kalau menurut saya sih kalau bicara motor besar ya, mohon maaf, ini kecepatan standar. Karena memang yang tragis beliau tidak pakai full face, ini half face. Jadi beliau punya kepala itu terbentur trotoar, itu aja. Ustadz Buce ini posisi helm half face pakai jaket kulit juga. Jaket kulit enggak, cuman pakai kaos ya. Ada rompi ya, rompi kulit. Nah, sama dengan kita. Jadi awalnya ya saya sempat berantem sama beliau di tempat ini, saksinya. Kebetulan karena saya ditelepon setelah maghrib, Boy, Ustadz mau naik motor. Nah, kebetulan karena saya lagi selama 4 hari ini, malam kita nemenin beliau, saya pulang dulu. Akhirnya saya cegah. Ustadz, motor udah di sini, udah naik. Saya tahan, ntar dulu, mau kemana? Ngopi yuk, gitu kan. Oh, ngajak nih, oh enggak, ada ayah. Akhirnya saya sampai akhirnya agak ngotot-ngototan sama beliau. Cuman karena beliau kan sifatnya begitu, kalau sudah kemauan, sudah berangkat. Beliau tuh yang saya senang itu kemauannya berangkat. Tapi Ustadz melihat kondisinya kan kelihatan nih kalau lagi sakit pucat atau bagaimana. Kalau pucat ya, pucat. Tetapi tetap kalau beliau tuh merasakan gagah karena kasih spirit kita. Emang benar kuat gitu kan. Akhirnya udah sampai di sana tuh. Ada satu yang subhanallah yang mungkin ini kepada pemirsa semuanya. Satu yang saya akan ambil. Ketika jam 11 malam, ada seorang SPG yang bawa satu merek rokok yang menawarkan. Sempat itu kan, kebetulan itu kan bukan rokok kita. Akhirnya beliau, itu berapa harganya? Itu 12.000. Kalau 15.000. Saya beli 2 slop. Ada satu satpam untuk mengusir si SPG ini. Apa jawab Uje? Maaf, saya kasih 1 bos. 1 slop, gitu kan. Sampai Uje bawa, buka dompetnya, sebuka-bukanya, ini rezeki dari Allah, kata beliau kan. Dikasihkanlah. Loh Ustadz banyak banget. Enggak. Engkau lebih baik daripada aku. Ketika aku menyangka orang lebih baik, aku lebih jelek. Cuman satu, doakan saya ya selamat dunia akhirat. Itu saya catat itu sampai ya Allah
tidak ada lagi seperti engkau. Dia bilang, Boy, Allah maha tahu. Boy, Allah maha tahu. Gua lagi nama Allah, Boy. Itu bahasa. Saya mengangkat tangan beliau. Udah saya nggak mau ngomong lagi. Karena kalau ngomong lagi, tahu sendiri kalau beliau tuh selalu, kalau dengan kita selalu begitu. Akhirnya kita tidur yuk. Udah tiduran, kita pulang yuk, karena udah ditutup. Udah pulang. Saya sempat di parkiran itu, saya ngomong, masih kuat nggak, Bi? Sebelumnya saya belum pernah ngomong Abi. Jam berapa Ustaz itu? Itu jam 1 kalau nggak salah. Setengah satu. Seumur-umur nggak. Langsung dia bilang, tumben bilang Abi. Enggak, saya bilang, engkau bercahaya gitu kan. Saya sudah bercanda seperti itu. Akhirnya ya udah, kuat kok Boy, kuat. Akhirnya kita ini terlintas ketika bayar karcis, itu duit 100.000. Kita motor 3, itu dibayar. Ambillah, kata beliau. Pahalanya beliau itu. Yang terakhir, husnul khotimah. Kenapa? Dia memberikan sesuatu kepada orang yang mungkin kita hina, mungkin kita sangka itu tidak baik. Tapi menurut beliau adalah baik. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Mudah-mudahan semuanya ini. Semuanya semua. Beliau tidak melihat ras, beliau tidak melihat siapa. Yang penting beliau baik kepada orang. Ustadz, bisa diceritakan saat itu posisi motor, kan ini berempat Ustadz ya, atau beriringan, atau Ustadz Uje duluan, atau posisinya di belakang Ustadz? Ustadz Uje duluan. Kebetulan yang di belakang itu Agus Edward, dibonceng. Karena saya kan tadi salah arah, saya balik agak jauh. Ketika saya sudah ada tutup udah ada apa ini? Tahu-tahu pas udah lewat, ya udah lemes, udah dibawa ke rumah sakit. Saya kejar sama rumah sakit. Beliau dengan tersenyum saya lihat, senyum banget. Dan mohon maaf aja, senyumnya minta ampun. Dan tadi telah dibersihkan, telah dimandiin, tidak ada satu kotoran pun yang ada di beliau. Bersih, subhanallah, bersih, subhanallah. Itulah yang mungkin. Terima kasih Ustadz Buce dan juga Bang Deki untuk hari ini Bang. Proses jenazah akan dimakamkan pukul berapa, bisa dijelaskan juga Bang? Di Karet Tengsin ya, kalau nggak salah itu pada Jumat. Insya Allah kalau jamaah yang ada di sekitar Jakarta berkenan untuk menyolatkan gaib beliau, minta keikhlasan pada jamaah. Beliau punya amanat sedikit. Beliau ingin dekat dengan api, yaitu Bapak Haji Ismail modal. Beliau ingin itu amat dengan saya. Amanatnya dekat ingin dengan api. Itu bapaknya sendiri. Amanatnya begitu. Dan alhamdulillah disetujui oleh Umi, ibunda yang tercinta, disetujui bahwa nanti di kuburannya dekat apinya. Bang Deki, kesan atau komunikasi terakhir dengan Bang Uje yang paling berkesan di mata Anda, bisa diceritakan? Yang berkesan, sangat berkesan ya. Waktu acara saya di Bupala itu, beliau memang ngedrop ya. Sangat ngedrop, sampai mau jatuh dari tangga. Saya pikir setelah itu supirnya ini Ustadz Taufik bawa beliau ke rumah sakit, ternyata tidak. Sampai berkelanjutan, saya bilang, hey, kenapa sih nggak ke dokter? Udahlah, ini mau obat hari-hari juga sembuh gitu loh Bang. Bilang, enggak, ini takutnya apa, ente tipes atau ente ada penyakit apalah yang kita nggak tahu gitu kan. Karena kan ente terlalu capek nih hari-hari kan, begitu. Dia bilang, enggak. Dia bilang, percaya sama gua, enggak. Udah, sampai pas pulang tapi saya bilang, Ustadz, gimana? Dibawa ke rumah sakit. Nggak mau, kayak udah. Akhirnya saya bicara lagi dengan Om Mimi, ini harus dibawa ke rumah sakit. Kasihan dia, takutnya lama-lama drop. Ya bukan apa, penyakit begini kan, ya kita nggak tahu. Ada di jantung, di kepala, atau di mana. Tiba-tiba dia jatuh begitu, ya walau alam kan apa jadinya. Akhirnya saya bilang sama Umi, udah Mi, kita cariin aja rumah sakit ya kan. Untuk dia periksa keseluruhan gitu kan. Medical check up. Udah kemarin saya sama Umi sudah bookingin. Sudah bookingin. Dan itu pun mohon maaf, sebelumnya Uje berkeras tidak mau. Cuman saya bilang pas saya lagi tidur, memang saya kan jarang juga kesini karena ada. Bang Deki ini sosok yang terakhir mendampingi Ustadz Uje sampai akhir hayat ya Bang ya? Iya, 3 hari yang lalu juga. Jadi memang ada pesan beliau. Capek gua Ki, tausiah melulu. Bukan, dosa melulu yang gua ucapin. Dosa melulu. Gua nggak sesuai dengan apa yang gua ucapin. Nah, terus yang luar biasa BB. 3 hari yang lalu, silakan tanya kepada saudara-saudara kita yang ya. Dia broadcast, saya tidak mau pakai BB lagi, mohon maaf lahir batin, istilahnya nomor ini juga sudah tidak dipakai. Dan lepas itu kalau nggak salah ya kejebur kolam renang ya, habis semua data. Ingin fokus dakwah dan juga fokus akhirat. Baik, terima kasih Ustadz Buce dan juga Bang Deki.
kami turut berduka cita. Kami informasikan bahwa rencananya pada Jumatan Ustadz Uje akan dimakamkan di kawasan Karet dan akan bersama-sama sholat jenazah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kembali ke Anda, Winnie dan Rivi.